Dampak kolonialisme di Indonesia. 1. Dampak kolonialisme di bidang politik. Sistem pemerintahan diubah oleh Indonesia seperti Dendles dan Raffles dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Meskipun sebelumnya mereka memiliki kedudukan turun-temurun dan mendapat bupati dari rakyat, ini menjadikan para bupati sebagai alat kekuasaan kolonial. Menggantikan adat istiadat Jawa dijadikan pusat pemerintahan dan dibagi menjadi wilayah prefektur. Ketika kolonialis Belanda dan Inggris berurusan dengan masalah kerajaan, mereka mengubah dinamika politik Indonesia dengan mengontrol pergantian tahta kerajaan, mengurangi peran elit kerajaan dalam politik, dan bahkan menghancurkan kekuasaan pribumi. Sistem hukum barat modern menggantikan hukum adat. Kebijakan raja juga dipengaruhi oleh Belanda. Kebijakan politik Pax Neverland pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengubah politik pemerintah dengan menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pembagian wilayah prefektur pemerintahan modern. Indonesia masih dipengaruhi oleh Trias politika yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan badan Judikaf dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan golongan masyarakat Eropa Timur, asing, dan pribumi, dan Dewan Perwakilan didirikan pada tahun 1918. Ada dampak kolonialisme di bidang budaya. Pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda yang mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Kita memiliki banyak kata serapan dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris, seperti handuk dari kata handuk, sepatu dari kata sepatu, dan buku dari kata buku. Selain kosakata, kedatangan bangsa Eropa juga memperkenalkan hal-hal baru di Indonesia, seperti musik internasional, pelestarian, dan bangunan bersejarah. Contohnya adalah Lawang Sewu di Kota Tua, sebuah gedung bersejarah yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Netherlands Industries Forward Maatschappiij. 3. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Munculnya berbagai golongan sosial termasuk golongan pribumi, golongan timur asing, dan juga golongan Eropa, terutama di Belanda. Meningkatnya mobilitas sosial yang diakibatkan karena adanya transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan yang dibuka oleh Belanda di luar Jawa. Terbentuknya golongan buruh dan majikan karena perkembangan pabrik dan perusahaan yang membuat masyarakat Indonesia terlibat dalam pekerjaan yang lebih dinamis. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan karyawan, pemerintah elit terdidik mendirikan sekolah di berbagai kota. Mereka memainkan peran penting dalam pembentukan pergerakan nasional. Terbentuknya hierarki status sosial dengan golongan Eropa berada di puncak, diikuti Asia dan Timur. Sementara kaum pribumi berada di posisi terendah. Terjadi penindasan dan pemerasan yang keras, dan kebiasaan Indonesia diganti oleh kebiasaan pemerintah Belanda. Isolasi daerah Indonesia di laut memengaruhi kehidupan pedalaman dan menyebabkan budaya feodalisme, di mana penduduk pribumi tunduk pada tuan tanah asing, baik dari barat maupun timur, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemunduran. 4. Dampak kolonialisme di bidang perekonomian. Penjajah memonopoli wilayah sehingga menyebabkan gangguan dalam perdagangan. Perekonomian mengalami transformasi dari sektor pertanian, pangan, dan sektor perkebunan. Perdagangan internasional di Nusantara diganggu oleh monopoli perdagangan Pos menggunakan penguasa konvensional untuk mengeksploitasi jajahan dan mengambil hasil bumi. Sistem teman tanam paksa menggunakan dan mendukung pedagang asing dalam perdagangan internasional, sedangkan penduduk Indonesia hanya berperan sebagai pengecer. Munculnya kota-kota baru di sekitar pemusahan Belanda. Pembentukan sistem ekonomi uang yang memiliki efek-efek terhadap ekonomi seperti sistem uang dengan bunga yang
merugikan. Yang kelima, dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Belanda mendirikan sistem pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang akan membantu pemerintah kolonial mereka untuk membuat birokrasi yang terdidik. Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda sehingga tidak ada pengaruh budaya dan kemajuan pendidikan Indonesia. Akibat pendidikan terkesan lebih kepentingan untuk politik dan budaya Belanda daripada kebutuhan lokal. Belanda menetapkan pendidikan yang hanya tersedia bagi masyarakat dengan status sosialnya. Terus ini juga menciptakan kesenjangan pendidikan dan antar kelompok masyarakat yang berbeda.